Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya Linggar Adinio dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 244143. Jadi di video ini saya ingin memberikan seperti hasil ya, dari pembelajaran sebelumnya yang saya dapatkan, bahwa saya sebelumnya mendapatkan ilmu tentang Edo yang diintegrasikan dengan SQL yang bakal saya pelajari itu di Visual Studio dan Localhost. Jadi ini awalnya tampilan utama dari Odo-nya. Nah, Odo-nya ini pakai Localhost, jadi tidak perlu pakai internet untuk mengaksesnya. Beda dengan orang biasanya yang biasanya pakai WiFi yang dimana itu datanya kan dari servernya. Ini dari laptop kita sendiri, jadi atau device kita sendiri. Jadi tanpa internet tetap bisa. Nah, ini adalah hasil kerjaan dan hasil dari pembelajaran sebelumnya, yaitu kita membuat database, semacam database yang dimana itu akan berisi data yang berbentuk tabel. Memang agak sedikit lama untuk masuknya ini, tapi untuk pembelajarannya masih awal, jadi harusnya tidak terlalu ribet. Nah, jadi ini yang saya coba sebelumnya ada nama deskripsi atau description. Waduh, satuan kayaknya ini error kan saya ubah tadi. Price. Nah, ini kita coba dulu. Kan biasanya kalau ingin nambah data itu new. Nah, new itu ada name, description, satuan, dan price. Coba kita isikan misalkan laptop. Laptop. Deskripsinya apa? Alat elektronik. Alat elektronik. Nah, satuannya apa? Biasanya apa? Unit. Unit. Price-nya kita laptop berapa nih biasanya? Kita anggapnya 30 juta. Agak mahal. Nah, kita simpan. Kalau kita lihat harusnya, nah ada. Ini di atas ini database karena saya tadi ubah. Nah, ini yang membuat membantu sistem untuk membuat tabel sama deskripsi satuan dan price ada di maaf ada di Visual Studio Code-nya, terutama di bagian views XML di model Python-nya. Nah, visual ini akan membantu untuk uh, Odo-nya itu untuk membuatkan semacam heading table-nya. Mirip seperti apa? Web itu HTML, seperti HTML dan Java. Model juga harus berhubungan view, seperti contohnya ini saya buat view nama deskripsi satuan price sesuai dengan yang saya tunjukkan ini. Nah, kalau kalau misalkan namanya ini harus disamakan yang kita bawa di model. Jadi model kita fill dibikin namanya apa, modelnya juga harus sama. Terus juga kita harus input tipe inputannya, apa tipenya apa, chart, chart plot ya seperti pada coding umumnya. Nah, tetapi misalkan kita update di sini, misalkan kita update seperti sebelumnya saya lakukan itu, saya misalnya deskripsi ini bahasa Inggris, um, deskripsi misalkan deskripsi seperti ini. Nah, ini melakukan apa? Uh, ini terintegrasi dengan model. Nah, modelnya itu di sini karena tidak sama deskripsi deskripsi. Oh iya, ini pakai S. Uh, des, nah, deskripsi. Nah, ini juga. Nah, nah ini harus dulu saya lupa sih. Nah, harusnya sudah. Nah, sama. Sudah karena deskripsi sudah sama. Kenapa harus dipaksa ya? Nah, salah. Oh, nah, ya benar. Nah, deskripsi ini. Nah, untuk kalau misalnya ingin update,
Jadi kita harus pilih dulu ini. Wow, error. Nah, setiap kita ingin update codingannya, kita itu harus update Epos. Nah, update Epos ini kita harus mengaktifkan mode developer mode dulu di Odoo-nya, di setting, lebih tepatnya di bagian sini. Kita masuk dulu. Kita itu harus di activate the developer mode gitu. Tapi setahu saya sudah menyalakan. Jadi kita harus update. Jadi Odoo-nya kayak nge-restart gitu. Nah, maksudnya kalau tidak di restart, nanti eh, anggapannya kalau codingannya itu masih ambil yang sebelumnya. Ini juga kita harus ke service untuk audionya untuk di restart juga. Nah, kalau misalkan sudah, kita kita kembali ke database kita, harusnya komputer ganti, cuman yang satuan yaitu datanya hilang semua. Tapi untuk pembelajaran awal ini kita masih di deskripsi terganti namanya, tapi datanya hilang. Karena saya belum tahu untuk kenapa alasannya, tapi mungkin karena pergantian nama. Nah, jadi Kodo ini sistem CRUD-nya itu sudah terbawa, jadi bukan kita yang buat. Kalau biasanya coding itu kita yang buat sendiri CRUD-nya. Seperti ini kita bisa delay duplicate, ya. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran awal ini kita masih diajarkan untuk mendesain tabelnya, menyusun tabelnya, inputannya apa saja, terus nanti masuk ke tabel. Jadi eh, lebih banyak udah membantu untuk menyusunnya. Kita hanya untuk membuat desainnya, untuk sistemnya OD-nya yang masih ngikut bawaan dari saat kita bekerja. Jadi untuk pembelajaran awal ini kita masih diajarkan untuk ya view sama model untuk kita utak-utik untuk jadi mendesain di tabelnya. Jadi itulah itu dari yang saya pahami dari materi sebelumnya tentang Udo dan Udo dan SQL ini atau Postgre ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam.